Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat untuk tugas UTS Fisika Dasar 2. Anggota dari kelompok satu ini ada Avino, Haris Naufal Adi, ada Aldi Rivaldi, ada Desnata Pozia Adi Makara, ada Kaisha Naswa Asyagaf Tumangger, ada Muhammad Rifan Fahad, ada Rifki Fadil Maulana, dan ada Roro Pratnya Palupi. Ini adalah outline materi dari PowerPoint gravitasi yang telah kami buat. Ada materi universal gravity, ada materi fields, ada materi tides, ada materi mountains, ada materi sea level and sea surface topography, ada materi miscellaneous gravity driven geological process. Untuk materi pertama ada universal gravity. Universal gravity atau gravitasi yang digunakan secara umum menggunakan hukum gravitasi yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Yang berbunyi, gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Dan besar gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik kuadrat dengan jarak antar keduanya. Atau dirumuskan F sama dengan G M1 per M2 per R kuadrat. Selanjutnya ada gravitasi pada fisika klasik. Pertamanya, konsep gravitasi sendiri dicetuskan oleh Galileo Galilei yang meneliti tentang gerak jatuh bebas yang nantinya akan menjadi dasar dari lahirnya teori gravitasi. Gerak jatuh bebas sendiri berisi karena pada dasarnya semua benda yang bekerja di permukaan bumi terkena pengaruh gravitasi bumi, demikian pula benda yang jatuh bebas. Universal gravitasi yang dicetuskan oleh Newton pun termasuk pada fisika klasik. Lalu untuk gravitasi pada fisika modern itu diambil dari teori relativitas yang dicetuskan oleh Einstein, yang berisi gravitasi hanyalah suatu lengkungan dalam kerangka empat dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya adalah materi fields. Nah, definisi dari field sendiri ini adalah medan gravitasi, di mana medan gravitasi sendiri ini adalah ruang di sekitar suatu benda bermassa dan medan yang disebabkan oleh benda yang bermassa. Nah, medan gravitasi sendiri ini disebabkan oleh benda yang bermassa. Karena benda yang bermassa ini mempunyai kemampuan untuk menarik benda lain yang berada di sekitarnya. Nah, kemampuan sebuah benda menarik benda lain di sekitarnya itu dapat digambarkan sebagai adanya medan gravitasi di sekitar benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh pemaparan pada slide ini. Dapat dilihat pada foto yang sebelah kiri terdapat sebuah benda bermassa M yang menghasilkan sebuah medan gravitasi yang ditujukan oleh panah. Nah, medan gravitasi ini menyebar di sekitar benda bermassa M dalam ruang tersebut. Dan medan gravitasi ini akan terus mengarah pada benda bermassa M tersebut. Nah, jika kita meletakkan benda bermassa lain dalam ruangan yang sama, benda tersebut akan ditarik menuju benda M. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis medan gravitasi. Terdapat dua jenis medan gravitasi berdasarkan arahnya. Yang pertama itu adalah medan gravitasi radial atau radial fields dan medan gravitasi uniform atau uniform fields. Medan gravitasi radial ini dia bentuknya tuh seperti bola atau seperti roda. Yang arah panahnya itu mengarah ke benda bermassa tersebut. Dan juga ada uniform fields, di mana uniform fields ini adalah jenis medan gravitasi yang sangat umum ditemukan pada permukaan bumi, di mana arah panahnya itu mengarah kepada benda bermassa yang sejajar. Selanjutnya, kita dapat menghitung medan gravitasi dengan menggunakan rumus gaya gravitasi, yaitu gaya gravitasi sama dengan tetapan umum gravitasi dikali massa sumber dibagi dengan jarak titik ke massa kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari gaya gravitasi sendiri itu adalah massa dikali kuat medan gravitasi. Oleh karena itu, kita dapat menemukan rumus medan gaya gravitasi dengan menurunkan rumus gaya gravitasi, yaitu dengan menghasilkan kuat medan gravitasi sama dengan tetapan umum gravitasi dikali massa sumber dibagi dengan jarak titik ke massa kuadrat. Nah, ternyata nilai G yang kita temukan tadi itu tidaklah konstan, di mana nilai G-nya itu adalah 9,8 di permukaan bumi. Nilai G tersebut itu berubah-berubah sesuai dengan posisi lintangnya. Nah, untuk mencari nilai G tersebut, kita harus menggunakan rumus berikut, seperti yang kita lihat pada dua rumus di bawah ini. Itu dua rumus tersebut adalah cara yang paling akurat untuk menemukan nilai percepatan gravitasi yang terdapat pada permukaan bumi. Terdapat perbedaan pada percepatan gravitasi dan medan gravitasi, di mana medan gravitasi merupakan kumpulan dari percepatan gravitasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu tides. Nah, tides sendiri itu kenapa sih terbentuk? Jadi,
Tides itu dipengaruhi oleh beberapa gaya, yaitu gaya sentrifugal dari rotasi bumi dan bulan terhadap barycenter, juga gaya gravitasi dari bulan dan matahari. Barycenter sendiri adalah titik pusat massa dari sistem bulan dan bumi, jadi dia bukan pusat dari bumi. Nah, aslinya kedua gaya tersebut itu akan bernilai sama. Jadi kalau misalkan kita buat vektornya, karena keduanya itu berbeda arah, maka hasil resultannya adalah 0. Karena itu, bulan bisa selalu mengikuti bumi. Namun, pada beberapa poin lokal, kedua gaya tersebut tidak bernilai sama. Nah, poin itu tuh adalah poin sublunar atau poin di bawah bulan, kemudian juga poin antipoda atau yang jauh dari bulan, atau mungkin yang ada di seberang sublunar. Jadi pada poin tersebut, nilai gravitasi bulan akan lebih besar dari gaya sentrifugal dari rotasi bumi. Nah, karena itu akan ada hasil resultan yang lebih menuju bulan, sehingga air pun tertarik menuju bulan, sehingga akan terjadi tides. Nah, ada beberapa rumus dari percepatan gravitasi dari bumi bulan, di mana rumus gabungannya itu bisa didapat dari mengurangi percepatan di titik sublunar dengan pusat bumi, kemudian juga percepatan di titik antipoda atau AA dikurang dengan pusat bumi atau AC. Kalau misalkan kita perkecil atau breakdown kembali, maka kita bisa mengetahui kalau ada rumus-rumus di pusat bumi atau yang AC, rumus percepatan gravitasi di titik sublunar atau AS, kemudian juga pada titik antipoda atau AA. Kemudian di bawah itu juga ada gambar mengenai bulan, titik sublunar, dan juga titik antipoda. Nah, tides itu memiliki jenis-jenisnya sendiri, di mana ada yang namanya spring tides, ada yang namanya neap tides, dan ada pola pasang surut harian. Spring tides itu digambarkan dengan bumi yang berada di bawah pada gambar. Kemudian neap tides adalah bumi yang atas di gambar. Nah, jadi mengapa ini terjadi? Kalau misalkan kita lihat yang bumi bawah di gambar, pada gambar tersebut bulan purnama dan bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus, sehingga sedang berada pada fase bulan purnama dan bulan baru. Karena itu, efek gravitasi bulan dan matahari akan bertambah. Karena hal tersebut, pasang yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi dan sudutnya juga lebih rendah. Ini adalah spring tides. Kemudian di bumi atas, saat bulan berada pada posisi tegak lurus dengan matahari atau pada fase bulan setengah, maka gaya gravitasi dari bulan dan matahari akan mengurangi satu sama lain. Nah, karena itu akan terjadi pasang tinggi yang lebih rendah, kemudian pasang rendah yang lebih tinggi atau disebut neap tides. Kemudian pola pasang surut harian. Gambar tersebut memberikan grafik dari pasang dan surut yang diukur setiap harinya. Dapat dilihat kalau misalkan di fase bulan baru, pasang dan surutnya jauh lebih besar, pasangnya jauh lebih besar dan surutnya jauh lebih kecil. Sementara pada bulan setengah, antara pasang dan surut tidak memiliki perbedaan sebesar itu. Nah, pola pasang surut harian sendiri disebabkan oleh rotasi bumi. Karena belum membutuhkan waktu 1 hari untuk menyelesaikan rotasinya, maka pasang surut berulang 2 kali sehari. Kemudian, jika kita analogikan, karena ini bukan melihat pada perpindahan matahari dan bulan, maka kita dapat memikirkan seperti sedang menaruh jari di depan roda yang berputar tanpa memindahkan jari kita. Jika posisi di depan jari tersebut ada tempat ombak pasang terjadi, maka pasang akan terlihat seperti ikut berpindah di roda, namun padahal roda yang berputar. Nah, tides dan bumi. Jadi, apa sih efek tides di bumi sendiri? Jadi, pertama, tide itu memiliki tidal fraction yang berefek memperpanjang hari sedikit. Jadi, sebenarnya kayak ribuan, ratusan tahun lalu, 1 hari itu nggak 24 jam, tapi pernah sampai 22 jam. Kemudian menjadi lebih panjang karena ada tidal friction. Kemudian ada juga karena permukaan bumi yang tidak seragam, pola dari tide tidak sama di semua tempat. Misalkan karena di Mediterania itu dia tidak tersambung dengan laut lain, pasangnya jadi lebih kecil. Kemudian salah satu fitur yang lahir dari tide adalah tidal bore atau arus air yang melawan dari arus sungai. Selanjutnya ada mountains.
Pada tahun 1735 dilakukan pengukuran topografi dua pegunungan yang mana memberi hasil yang sama, yaitu nilai pengukuran gaya berat yang lebih kecil dari perhitungan. Masalah tersebut coba dipecahkan oleh seorang ahli geodesi yaitu Pratt dan Airy, yaitu ahli astronom, dengan memperhitungkan massa di bawah pegunungan. Pratt berpendapat bahwa adanya pegunungan dihitung dengan adanya perbedaan densitas, dan untuk mencapai keseimbangan atau isostasi tersebut, maka densitas yang kecil akan menonjol ke atas. Sedangkan menurut Airy, untuk mencapai sebuah keseimbangan atau isostasi diperlukan adanya akar di bawah permukaan. Jadi kesimpulannya, densitas yang dimiliki oleh gunung lebih besar dibandingkan densitas dari udara itu sendiri. Oleh sebab itu, gunung dapat bertahan di bawah. Hal ini sama seperti kerak samudra yang memiliki densitas lebih besar dari kerak benua dan menyebabkan kerak benua mengapung di atas kerak samudra. Apabila dijabarkan dengan persamaan gravitasi, sebenarnya ada pengaruh densitas pada massa yang mana terdiri dari densitas dikali volume. Jadi pengaruh dari densitas mempengaruhi nilai gravitasi yang dirasakan. Materi selanjutnya adalah sea level. Sea level adalah permukaan air yang diukur dari pantai. Permukaan laut tidak datar, seperti yang kita lihat dari pantai, tetapi ada juga yang perbedaan ketinggian antara permukaan laut, baik di tingkat lokal, terutama dari gelombang laut yang diukur beberapa sentimeter, sehingga setinggi yang pernah diukur adalah 30 meter atau tsunami. Apa yang menyebabkan perbedaan ketinggian permukaan air laut? Hal tersebut dikarenakan ketinggian permukaan laut tidak selalu sama. Maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ketinggian permukaan air laut. Di antara lain adalah angin, arus laut, limpahan air sungai, temperatur, dan gravitasi. Dan berikut merupakan faktor gravitasi mempengaruhi ketinggian air laut. Faktor internal. Faktor gravitasi yang mempengaruhi permukaan air laut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor gravitasi bumi dan faktor gravitasi benda-benda lain di tata surya, bulan dan matahari. Faktor gravitasi bumi sendiri adalah faktor gravitasi bumi yang memegang peranan penting dalam mengendalikan permukaan air laut. Meskipun gravitasi rata-rata bumi memiliki kecepatan 9,8 meter per second, tidak semua lokasi di permukaan bumi jatuh dengan kecepatan yang sama. Ya, selanjutnya ada berbagai proses geologi yang dipengaruhi oleh gravitasi. Yang pertama adalah groundwater flow to river, yaitu aliran permukaan dapat berinteraksi dengan air tanah di semua jenis landscape. Interaksi ini dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, water melalui dasar sungai, atau yang disebut juga sebagai gaining stream. Contohnya dapat dilihat pada gambar kiri, di mana air bawah tanah akan naik ke permukaan dan sungai akan mengalami gaining stream. Kemudian yang kedua adalah sungai kehilangan air ke groundwater melalui aliran keluar dasar aliran atau losing stream. Nah, ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana air sungai mengalir ke dalam groundwater, sehingga sungai akan mengalami penurunan volume. Kemudian yang ketiga, sungai dapat melakukan gaining stream dan losing stream secara bersamaan. Nah, air tanah sendiri dapat mengalir ke sungai karena ketinggian muka air tanah di sekitar sungai lebih tinggi daripada ketinggian permukaan air sungai tersebut. Dan sebaliknya, ketika permukaan air tanah di sekitar sungai lebih rendah, maka air permukaan akan meresap dan mengalir sebagai groundwater atau losing stream. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu artesian basins. Artesian merupakan istilah geologi untuk wilayah dengan aquifer. Aquifer itu adalah batuan pembawa air yang berbentuk cekungan, karena basins itu kan berbentuk cekungan ya. Terus air dari dalam basin ini muncul melewati celah-celah batuan. Aquifer ini yang ditunjuk oleh warna orange pada gambar, lalu bedrock ini yang warnanya hijau. Lalu batuan itu yang bulat-bulat. Terus air itu melewati batuan, celah-celah batuan, lalu mengalir ke mata air, anak sungai, dan sungai.
Hal ini mengakibatkan adanya sumber air yang permanen, bahkan saat periode kering. Sebagian besar kebocoran dan mata air terdapat di tepi cekungan yang airnya berada dekat dengan permukaan. Demikian presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.